Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar berkaitan dengan sistem listrik tiga fasa. Mungkin pada saat kalian kelas 11 sudah sedikit paham berkaitan dengan listrik tiga fasa, ya. Jadi waktu kelas 11 kalian sudah paham listrik satu fasa. Sekarang tinggal kalian belajar yang tiga fasa. Nah, sebelum saya bahas lebih lanjut berkaitan dengan listrik tiga fasa, alangkah lebih baiknya kita flashback dulu untuk mengingat memori kalian berkaitan dengan listrik satu fasa, ya. Nah, ini adalah pengertian dari listrik satu fasa, yaitu adalah jaringan listrik yang hanya menggunakan dua kawat penghantar, yang satu sebagai kawat fasa atau simbolnya adalah L, dan yang kedua sebagai kawat netral, simbolnya adalah N. Nah, ini yang biasanya dipakai di rumah-rumah kalian, rumah-rumah tinggal, ya. Karena apa? Di rumah tinggal kalian tidak ada peralatan listrik yang membutuhkan sumber tiga fasa, sehingga cukup dengan listrik satu fasa, alat-alat rumah tangga sudah bisa kita gunakan. Nah, tegangannya berapa kalau satu fasa? Kalau di Indonesia sendiri itu adalah sekitar 220 volt, ya. Jadi kalau di rumah tangga cukup menggunakan listrik satu fasa. Paham ya? Hanya ada dua kabel atau dua pengantar, satu fasa dan satu netral. Contohnya apa? Contoh televisi, itu hanya ada dua kabel stop kontaknya, ya, fasa netral. Lampu juga ada dua terminalnya, satu fasa satu netral. Kipas angin juga sama, satu fasa satu netral, dan lain sebagainya. Lah, sedangkan listrik tiga fasa itu adalah jaringan listrik yang menggunakan tiga kawat fasa, yaitu adalah R, S, dan T, dan satu kawat tambahan itu adalah kawat netral atau N. Nah, artinya apa? Kalau tiga fasa berarti adalah nilai tegangannya itu adalah lebih besar, yaitu adalah 380 volt. Aplikasinya biasanya adalah untuk industri ataupun gedung-gedung bertingkat, mungkin seperti rumah sakit, kantor, sekolah, dan lain sebagainya, ya. Nah, kenapa di industri membutuhkan listrik tiga fasa? Karena banyak sekali alat-alat di industri yang membutuhkan sumber listrik tiga fasa, membutuhkan tegangan yang besar. Salah satunya adalah untuk disuplai ke motor listrik. Nah, listrik tiga fasa sendiri itu ada dua macam tegangan. Yang pertama adalah tegangan antar fasa atau biasa disebut dengan VPP, voltage pass to pass, atau ada juga yang menggunakan istilah voltage line to line. Berarti bisa R dengan S, S dengan T, atau bahkan bisa R dan T. Yang kedua itu adalah tegangan fasa ke netral, atau biasa disebut dengan VPN, voltage pass to neutral, atau voltage line to neutral. Aplikasinya adalah penggabungan antara R dengan N, S dengan N, atau bahkan T dan N, seperti itu, ya. Apa sih keuntungan dari listrik tiga fasa? Lah, keuntungannya pertama adalah menyediakan daya listrik yang besar, biasanya pada industri menengah dan besar. Kalau kita lihat tegangannya saja itu sudah kelihatan, ya. Satu fasa itu adalah 220, sedangkan tiga fasa berarti 380 volt. Yang kedua adalah karena menggunakan tegangan yang lebih tinggi, maka arus akan mengalir lebih rendah untuk daya yang sama, ya. Kok bisa, Pak? Ya, kita buktikan dulu dengan rumus juga untuk mengingat kalian, ya.
Dulu sudah pernah saya sampaikan, rumus untuk menghitung daya itu adalah P sama dengan V dikali I, ya. Daya sama dengan tegangan dikali arus. Misal dalam atau dengan daya 1000 watt, ya, ini kalau satu fase berarti adalah 1000 sama dengan satu fase tadi adalah 220 volt. Nah, berarti I nya berapa? 1000 sama dengan 220 kali 4, sekian, ya. Ini adalah arus ketika menggunakan satu fasa dengan daya 1000 watt, ya. Arusnya adalah sekitar 4, sekian. Nah, sedangkan ketika daya dengan 1000 watt kita hubungkan dengan 3 fasa, artinya adalah 1000 sama dengan tadi 3 fasa adalah 380 volt. Nah, kali arus. Berapa arusnya? Berarti sekitar 2, sekian. Nah, artinya apa? Arus yang mengalir, ya, dengan daya yang sama ketika dihubungkan dengan 3 fasa akan lebih kecil seperti itu. Paham ya sampai sini ya? Oke. Nah, selanjutnya adalah salah satu aplikasi dari listrik 3 fasa, ya. Ini ada sepertinya ada 6 terminal, tapi nanti untuk ke sumber kita hanya gunakan 3, yaitu adalah R, S, dan T. Nah, yang bawah ini tergantung nanti motor listrik tersebut akan kita hubungkan secara star ataupun delta, ya, seperti itu. Nah, berikut akan saya sampaikan contoh instalasi dari 3 fasa, ya. Pertamanya adalah ada yang namanya PE atau grounding atau pentanahannya, ya. Kemudian ini adalah netralnya. Nah, ini adalah sumber listrik dari PLN. Ada R, ada S, dan ada T. Kemudian masuk ke MCCB, ya, bagian pusatnya. Kemudian dari MCCB itu adalah masuk ke MCB 3 fasa. Dari MCB 3 fasa nanti outputnya adalah ke motor listrik, seperti itu. Nah, untuk yang lain ini yang dinamakan dengan grouping, ya. Mungkin adalah untuk ke lantai 1, lantai 2, lantai 3, dan seterusnya. Untuk yang hitam ini R bisa kita tarik ke MCB 1 fasa, kemudian kita jumper seperti itu. S juga sama, kita jumper, T juga sama, seperti itu, ya. Nah, ini ada suatu kasus, ya. Instalasi listrik 3 fasa itu adalah diperlukan di industri ataupun gedung bertingkat. Ketika kita akan menginstalasi gedung bertingkat, perlu adanya pembagian grup instalasi. Misalnya, grup 1 untuk bengkel ITL, grup 2 untuk bengkel IML, dan grup 3 untuk bengkel IPL. Uraikan pendapatmu tujuan adanya pembagian grup tersebut. Jadi kenapa sih ada grup 1 untuk ITL, grup 2 IML, 3 untuk IPL? Kenapa tidak langsung satu MCB saja menyuplai 3 bengkel tersebut, ya? Silakan nanti uraikan pendapat kalian, ya. Langkahnya gimana? Pertama adalah tulis nama dan kelas kalian di kolom komentar. Yang kedua, jawaban yang mendapat poin tertinggi adalah jawaban yang paling lengkap, ya. Ketiga, jika ada jawaban yang sama persis ataupun 80% kemiripan komen yang terdahulu, maka yang akan mendapatkan nilai adalah yang komen duluan. Jadi yang bawah mungkin dia copy paste atasnya,
tidak saya nilai ya. Yang keempat, penilaian akan saya lakukan 1 kali 24 jam setelah jadwal. Contoh, kelas 12 listrik 1 jadwalnya adalah hari Senin. Berarti saya akan melakukan penilaian hari Selasa ya. Jika mungkin ada kendala, entah itu nggak ada sinyal atau kuota atau paketannya nggak ada, jadi kalian menjawabnya setelah hari Selasa ya. Nomor 5 ini tolong konfirmasi ke saya biar saya nggak kelewat ya. Dengan cara bagaimana? Tetap komen ya. Terus nanti komen kalian difoto, kirim ke WA saya juga boleh, seperti itu ya. Jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe. Mungkin untuk kesempatan kali ini hanya itu yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.